Jika malam nanti aku tak benar-benar mati, maafkan aku ya. Jika malam nanti aku tak bisa benar-benar terurai, maafkan aku ya. Jika malam nanti aku tak bisa benar-benar menyatu, maafkan aku ya. Jika malam nanti aku ada dalam genggam cintamu, bunuh aku walau dengan pedih yang. Tadi aku dari tadi nyanyinya merem, pas buka mata kenapa kalian banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para calon ahli surga. Amin. Amin Allahumma. Makasih loh sudah nunggu sampai pukul berapa ini? 8 lebih. Pukul. Oke, waktunya nyanyi memang. Tadi adalah sebuah musikalisasi puisi sebagai pembuka. Aku sempat mau nyanyi lagu yang lain tadi. Padahal jika jauh banget ke ba tuh ya. Kok salah ya? Laguku dewe kok salah gitu ya. Adalah sebuah musikalisasi puisi. Jadi awalnya sebuah puisi. Lagu yang tadi itu awalnya sebuah puisi. Judulnya Puisi Pengantar. Jika aku nggak bisa mati malam ini Tuhan, maafkan aku ya. Kalau teman-teman muda ini, aku lihat ada beberapa teman muda. Beberapa ya, sisanya tua berarti. Enggak. Kalian masih muda. Kalau terlalu berat kata mati itu di lagu ini. Laguku banyak banget pakai kata mati itu. Kalau itu terlalu berat, lagu barusan terlalu berat kata matinya, ganti aja pakai khusyuk. Jika malam ini aku gak bisa khusyuk, Tuhan, maafkan aku. Kalau di depan altar sucimu bahkan gitu, kalau di gereja-gereja ada altar suci. Kalau aku gak khusyuk nih tadi di gerejamu Tuhan, maafkan aku. Barusan aku salat tahajud gak bisa khusyuk, maafkan aku Tuhan. Pernah gak teman-teman yang muslim habis sholat terus gak khusyuk terus minta ampun? Allah, kok aku gak khusyuk ya? Ampuni aku ya, maafkan aku. Barusan aku gak khusyuk, kok aku ingat kunciku yang ketinggalan gitu. Gak bisa khusyuk kan aku. Wahai air mata yang berlinang, utarakanlah ihwal cintaku yang semakin berkembang kepada taman itu. Muara air mataku dan segala kesaksianku, dan jika
nanti. Kau ingat malam-malam kita. Tolong lupakanlah, mohon maafkanlah segala kerendahan adabku. Wahai air mata yang berlinang, utarakanlah iwa cintaku yang semakin kepada taman itu. Muara air mataku dan segala kesaksianku. Dan jika suatu saat nanti kau ingat malam-malam kita, tolong lupakanlah, mohon maafkanlah segala kerendahan adabku. Dan jika suatu saat nanti kau ingat malam-malam kita, tolong lupakanlah, mohon maafkanlah segala kerendahan adabku. Segala kerendahan adabku. Segala kerendahan adab. Kalau kau anggap kalau kau pikir apa yang keluar dari diriku adalah puisi, pergilah. Karena ini bukan puisi, kata Rumi. Tapi hari ini kita mengimaninya bahwa itu adalah syair-syair Rumi, syair-syair puisinya Maulana Jalaluddin Rumi. Judulnya sama, Wahai Air Mata yang Berlinang. Judulnya sama, jadi teman-teman bisa browsing. Banyak sekali yang membahas tentang lagu itu, Wahai Air Mata yang Berlinang. Wahai air mataku yang berlinang, yang aku tumpahkan di malam-malam gitu. Nanti di hari persaksian nanti engkau jangan bersaksi ya bahwa aku pernah menjatuhkanmu karena aku menginginkan surganya Allah. Jadi bagi Maulana Jalaluddin Rumi, pengen masuk surganya Allah tuh rendah adabnya. Bayangin. Sedangkan kita kalau ada yang meninggal atau misalnya kita bersahabatan gitu ya, merayakan persahabatan, til jannah, bener nggak? Bener nggak? Iya. Tapi bagi Maulana Jalaluddin Rumi, selevel beliau gitu ya, mau masuk surganya Allah tuh rendah adab. Bahkan dia sampai nangis-nangis tuh mau masuk surganya Allah. Tapi bagi dia, ngajak ngobrol sama air matanya, duhai air mataku yang berlinang, nanti kau jangan bilang-bilang sama Tuhan ya, kalau aku pernah menjatuhkanmu gitu di malam-malam gitu, bahwa aku ingin surganya Allah. Kenapa enggak? Kenapa menurut Maulana Jalaluddin rendah adabnya? Kenapa? Kenapa? Anyone? Anu lu Kang Panci. Anyone? Boleh teriak lo di sini. Anyone? Karena menduakan Allah. Karena menduakan Allah. Saya juga. Karena mengharap imbalan. Karena mengharap imbalan. Anyone lagi? Karena kita masih menginginkan ciptaannya, benar nggak? Iya. Untuk apa hadiah orang-orang mukmin di surga nanti? Konon-kononnya apa? 70 bidadari itu. Bagi Maulana Jalaluddin Rumi, untuk apa 70 bidadari itu kalau aku tidak bersamamu?
Untuk apa surga itu? Yang berlapis-lapis keindahannya gitu ya. Untuk apa kalau engkau tidak ada di situ, buat apa? 70 bidadari kalau engkau tidak ada di antaranya, buat apa? Kata Maulana itu. Rendah adabnya bagi ruh. Tapi boleh nggak minta masuk surga? Boleh. Ayah boleh lah. Boleh lah. Mau 2 meter kali 2 meter juga yang penting di surga kan? Bener nggak? Boleh, boleh. Berdoa, ya Allah, masukkan aku jadi golongan ahli di surgamu. Boleh dong. Boleh. Boleh. Lalu alam bisa. Boleh. Mari kita mulai. Mari kita mulai mensyukuri doa-doa kita yang tidak dikabulkan. Di antaraku, di antara teman-temanku, teman-teman kuliah, kadang suka menyombongkan dirinya kalau doanya selalu dikabulkan. Ih, doa aku mah selalu dikabulkan loh. Aku pengen ini dikabulkan, aku ingin sama si Anu dikabulkan, gitu ya. Ingin kuliah di situ dikabulkan, selalu. Ada yang doanya seperti dikabulkan padahal dia sedang diserahkan pada dunia sama Allah. Ada loh. Ada hamba-hamba yang diserahkan ke dunia sama Allah. Ya wes tak kei lah. Kowe njaluk apa tak kei. Kowe njaluk apa tak kei. Kalau kita hidup dengan doa yang dengan doa yang dikabulkan, kita sedang menjalani hidup dengan apa yang kita inginkan. Benar gak? Benar gak? Tapi kalau kita bisa bersyukur atas doa-doa yang tidak dikabulkan, kita sedang menjalani apa yang Tuhan inginkan. Jadi mana yang lebih penting? Bu, mana yang lebih penting, Bu? Hah? Apalah keinginan kita? Gak ada pentingnya. Ada orang yang terang benderang bilang gini, aku akan sangat bersuka cita jika doaku dikabulkan, tapi aku akan berkali-kali lipat bersyukur jika doaku tidak dikabulkan. Kata-kata siapa? Hah? Ali. Clever. Aku tidak tahu mana yang lebih baik, doaku dikabulkan atau tidak. Yang penting hidayah berdoaku jangan dicabut ya Allah. Kata-kata siapa? Kata-kata siapa? Mari kita mulai mensyukuri, teman-teman semua, doa-doa kita yang bahkan tidak atau belum dikabulkan. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Duduk dalam danau air mata, ingin rasanya aku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta, meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana. Dia tak pernah menjadi kecewa. Hidupnya menghamba hanya pada Allah.
saja. Ingin rasanya aku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Hidupnya menghamba hanya pada Allah saja. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Bagi orang-orang yang, tapi jika tangisan itu bisa bikin aku dekat kepada Engkau Tuhan, bikin aku bisa mensyukuri tangisanku hari ini. Tapi jika kekayaanku, jika kegantenganku, jika lagu-lagu ini, jika acara ini, jika tempat ini gak bisa bikin aku dekat kepada Engkau, buat apa? Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata. Seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Air mataku, jika dengannya ku bisa bersamamu.
bersamamu. Aku bisa 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 bersamamu. Selalu aku jatuh cinta. Mungkin kalau bisa. Apa satu-satunya yang wujud? Dia aja ya, Tuhan aja. Jadi kita ini apa? Gak aja. Pernah dengar peristiwa ini gak? Nabi Musa yang pengen ketemu sama Tuhan. Tahu peristiwa itu? Apa yang terjadi? Gunungnya meletus. Sampai malaikat tuh bolak-balik. Musa, betul kau mau lihat dia? Ya betul. Malaikat galing-galing kepala tuh. Dia balik lagi ke atas. Dia balik lagi ke bawah. Tanya Musa, Musa, betul kau mau lihat dia? Betul. Baik, aku turun. Lihat gak Musa akhirnya? Gak lihat. Karena kalau dianya ada, semuanya gak ada. Kan cuma dia yang wujud. Kita mau apa? Kita adalah bayangan terjauh dari Dia Ta'ala. Kita nih, bayangan terjauh dari Dia Ta'ala. Gak ada apa-apa. Kecil aja. Kalau kecil tuh, kita tuh kecil ya. Tuhan, betapa kecil hambamu. Gak ada kecil. Kecil tuh masih punya ukuran. Bener gak? Hambamu yang kecil ini, hambamu yang sengsara ini, hambamu yang sahaya ini. Gak ada hamba. Dia aja. Bener gak? Bener gak? Yang wujudkan dia. Jadi apa kita? Kita malang. Kita rakyat malang. Lalu halam Islam. Tuhan, jika air mata ini, jika kesedihan ini bisa bikin aku dekat kepada Engkau, tolong rawat air mata ini. Biarkan aku mampu bisa mensyukuri kesedihanku. Siapa yang ngundang saya ke sini? Pak Kura Arul. Ownernya siapa? Siapa yang ngundang saya ke sini? Kepada dia. Semoga pesan ini sampai kepada sahabat-sahabat. Gak melulu sakit fisik teman-teman, ini sakit hati juga. Semoga memberi manfaat yang luas dan dalam buat sahabat-sahabat semua. Oke, ini tempat keempat, semoga tempat keempat kami membawakan lagu ini. Kalian boleh punya videonya lebih awal, kalian boleh dengarkan lagu ini lebih awal sebelum 8 Agustus. Semoga berkenan. Bismillah. Demikianlah kita hari ini masih bersama, saling mencukupi. Aku yang berjuang, pun engkau bertahan demi hidup yang lebih baik. Orang bicara tentang kita, asik berprasangka dan menerka. Gak sedikit yang resah,
bertanya bila kita berpisah, cari jalan bagaimana baiknya. Aku nggak tahu, nggak pernah tahu. Mungkin lebih baik aku nggak diberi tahu. Engkau yang pergi atau aku, yang penting dia menggenggam kita. Sembuhlah sembuh kita semua. Orang bicara tentang kita, asik berprasangka dan menerka. Gak sedikit yang resah, bertanya bila kita berpisah, cari jalan bagaimana baiknya. Aku gak tahu, gak pernah tahu. Mungkin lebih baik aku gak diberi tahu. Engkau yang pergi atau aku, yang penting dia menggenggam kita. Aku gak tahu, gak pernah tahu. Mungkin lebih baik aku gak diberi tahu. Engkau yang pergi atau aku, yang penting dia menggenggam kita. Sembuhlah sembuh kita semua. Sembuhlah sembuh, sembuhlah sembuh kita semua. Bulas Bu. Jadi kesembuhan itu bukan nggak melulu artinya kansernya pergi, tumornya pergi, kesusahannya pergi, terus kita bisa sehat kembali, beraktivitas kembali, melakukan banyak hal, beramal saleh kembali. Gak melulu itu. Kansernya masih ada di dalam sini, tapi lu sembuh. Kenapa? Karena lu paham hikmah. Jadi sesuatu tuh gak boleh gini loh, ya semoga ada hikmahnya. Gak boleh loh, gak boleh lo bilang gitu. Ya semoga ada hikmahnya, gak boleh. Yang benar apa? Pasti ada hikmahnya. Kita aja nggak paham gitu. Jadi yang doa yang benar tuh, semoga kita diberi ilmu buat paham hikmah. Itu lebih adil kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua. Oke, aku luluskan permintaanmu tadi. Dia teriak sang guru, aku mau bawa. Siapa namamu sayang? Siapa namamu sayang? Hah? Cinta. Oh, banyak lagu tuh tentang cinta tuh. Aku cintai kesakitan ini. Kenapa ayah? Kenapa ibu? Ini adalah sebuah musikalisasi puisi, dua puisi karya Puji Jagat, Sang Guru 1, Sang Guru 2. Jadi saya satuin aja jadi satu lagu ya, dengan alasan efisiensi. Puisinya pendek-pendek soalnya, jadi aku bikin satu lagu. Jadi judulnya Sang Guru, untuk sahabat-sahabat semua.
berteduh di bawah pohon jiwamu, menikmati semilir hakikat. Di bawah rindangnya zikir, menikmati buah-buahmu yang segar, renung dan memabukkan. Bolehkah aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dininya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Bolehkah aku berteduh di bawah pohon jiwamu, menikmati semilir hakikat. Di bawah rindangnya zikir, menikmati buah-buahmu yang segar, renung dan memabukkan. Bolehkah aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dininya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Bolehkah aku aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dininya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Di kemaraunya mataku. Sang Guru untuk Anda semua dan khusus untuk Cinta udah duduk di depan. Yang nyanyi lagunya pernah dengar lagu ini, jadi kau bisa nyanyi sama. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu, lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Bantu aku mencintai jalan pulang
demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi nafasku yang ada dalam pusaranmu, bawa aku menuju tebing pendakianku. Demi syahdu teduh dan sedihnya tatapanmu, beri aku curahan yang membukukan rindu. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Oh, bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Kenapa kalau nunjuk Tuhan itu harus ke atas gitu? Ya, gitu. Kenapa? Hah? Untuk menunjukkan kedudukannya. Kalau Allah sendiri ada di mana? Kenapa nggak nunjuknya ke sini? Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan rindu adalah perjalanan memurah waktu menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengengkau menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengengkau menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengengkau menyebut namamu. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang,
sama-sama bagian chorusnya. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan, catatan yang tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan, catatan yang tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. 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 Rindu mengekal menyebut namamu Berulang-ulang. berulang-ulang. Alhamdulillah. Oh, lagu apa lagi tadi? Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada dia pemilik semesta. Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada dia
pemilik semesta. Sama-sama bagian kerja. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyarukan rindu. Pada dia pemilik semesta, sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyarukan rindu. Pada dia pemilik semesta. Habisin sama teman-teman. Jiwaku sekuntum bunga kamboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta. Terima kasih Mbak Erni. Mbak Erni ini penonton setia saya. Di Bekasi nonton, Jakarta nonton, Jogja nonton, ya Semarang nonton, ya Surabaya nonton, sini nonton, tepuk tangan baru baik. Di mana ada? Di mana-mana ada dia ya. Simbolis bahwa malam hari ini Oma Jimu Cafe telah resmi dibuka kembali, dan dengan dipotongnya tumpeng oleh Mas Jion yang akan diberikan kepada Mas Panji Sakti. Kami persilakan kepada Mas Jion dan Mbak Keke. Ini adalah hadiah spesial dari Oma Jimu yang telah diberikan kepada Mas Panji. Kami persilakan. Mungkin Mas Panji bersedia untuk berada di samping untuk menerima hadiah spesial ini. Orang bicara tentang kita asik berprasangka. Hanya Yes, Tony. ini sebuah simbolis yang sampai dengan hari ini menurut saya pribadi ini adalah simbolis yang sangat keren, karena saya tadi sedikit ada bocoran cerita. Si owner itu berbisik kepada teman-temannya, kira-kira siapa orang yang memang cocok untuk berada di alam ini barengan sama Om Haji. Ternyata Mas Jion dapat satu nama, Mas Panji Sakti. Ini yang sama-sama ternyata dia dan Mas Jion sendiri itu juga sebagai pendengar setiamu, Mas. Dan hari ini impian itu diwujudkan dan resmi dengan ini dibuka kembali Oma Jimu Cafe. Kami persilakan kepada Mbak Keke dan Mas Jion untuk menyerahkan ini. Mungkin dengan ini juga sebagai doa bahwa Oma Jimu telah tumbuh kembali, telah hidup kembali ke depannya. Oma Jimu ini adalah alam yang bisa terima kita, ya. Terima kasih Mas Panji. Senang banget rasanya sahabat-sahabat Mas Panji juga bisa bergabung malam hari ini ya. Dan juga untuk rangkaian tur Mas Panji terasa bersama alam
semuanya akan berjalan sampai tuntas dengan lancar tanpa sedikit gangguan apapun. Amin. Amin. Ya. Dan Mas Panji,